Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif, pengarang kitab Qadrul Ghais, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan di dalam kitab Qadrul Ghais bahwa di antara sebab-sebab dilapangkannya rizki itu ada 3 sebab. Sebab-sebab Allah melampangkan rizki untuk kita itu dalam kitab ini disebutkan ada 3 sebab. Dan perlu kita ingat bahwa rizki itu tidak hanya rizki zahir, namun rizki itu ada rizki batin. Rizki zahir adalah seluruh rizki yang kita gunakan untuk menopang kehidupan kita. Itu adalah lil abdan, untuk kebutuhan kehidupan kita. Sedangkan rizki batin adalah seluruh yang kita butuhkan untuk lil qulub wal asrar, untuk kebutuhan hati kita dan juga kebutuhan jiwa kita. Hati kita dan jiwa kita itu butuh makan. Hati kita dan jiwa kita itu butuh asupan gizi. Dan asupan gizi itu adalah al-ma'arif wal mukasyafat, adalah kemakrifatan, ma'arif, ma'rifat, mengetahui hakikat yang sesungguhnya. Hakikat apapun, hakikat diri kita, hakikat Allah sebagai pencipta kita. Dan juga al-mukasyafat, dibukanya kita tabir penghalang antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah rizki dari Allah yang berupa rizki batin. Rizki batin ini sangat kita butuhkan agar kita mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, mampu untuk mendapatkan nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, damai, jiwa yang tenang, jiwa yang mutmainnah. Inilah yang kemudian rizki yang dibutuhkan oleh hati dan jiwa kita ini. Maka dengan rizki-rizki itu, baik zahir maupun batin, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Dan untuk selanjutnya, pembahasan kita pada malam hari ini kita khususkan pada pembahasan rizki, sebab-sebab Allah menurunkan rizki kepada kita. Yang kemarin sudah kita bahas adalah pertama sholat, yang kedua istighfar, dan yang ketiga sholawat. Untuk malam hari ini kita masih membahas sebab-sebab Allah menurunkan, melapangkan rizki zahir dan batin kepada kita dari sebab kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku salik yang berbahagia, ketahuilah bahwa istighfar itu adalah senjata terkuat kita untuk meluluhkan ego kita. Selama ini kita selalu merasa bahwa kita luar biasa dengan akal kita, dengan kekuatan kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan fisik kita, dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya ketika rasa-rasa diri kita dengan ego kita itu merasa kuat, dan ternyata gesekan dalam realita kehidupan itu juga luar biasa, menyebabkan
kita itu menjadi stres, terjadi kesenjangan di dalam hidup kita. Terjadinya kesenjangan itu karena apa? Karena adanya dasalan dan desain, adalah adanya harapan dan kenyataan yang tidak sama. Harapan kita ke barat, kenyataannya ke timur. Harapan kita ke selatan, kenyataannya ke utara. Harapan yang tidak sesuai ini adalah kesenjangan. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa hakikatnya manusia itu tidak mampu. Jadi manusia yang merasa hebat, merasa mampu, merasa kuat dengan egonya, dengan akalnya yang seakan-akan siap untuk menaklukkan seluruh dunia ini ternyata banyak terjadi di hati-hati setiap manusia. Itu terjadi kesenjangan dasalan dan desain tadi. Pada hakikatnya ini menunjukkan bahwa manusia itu hakikatnya ya lemah. Karena jika manusia benar-benar kuat, itu maka tidak ada kesenjangan dasalan dan desain tadi ya. Karena semua harapan, semua keinginan pasti akan sampai. Tetapi tidak sampainya harapan, keinginan dan lain sebagainya menunjukkan bahwa hakikatnya manusia ini lemah. Akan tetapi nafsu kita sering tidak mengakui kelemahan kita. Maka untuk menundukkan nafsu, menundukkan ego, senjatanya antara lain adalah istighfar. Istighfar, astaghfirullahaladzim, ya Allah, aku akui ternyata aku ini bukan siapa-siapa. Ya Allah, aku akui ternyata aku ini tidak mampu. Ya Allah, aku akui ternyata aku ini begitu sangat lemah ya Allah. Dan aku mengakui bahwa Engkau ya Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam, yang menciptakan seluruh isi jagat termasuk saya ini, dan saya sewaktu-waktu juga akan kembali kepadamu ya Allah. Inilah pengakuan diri kita yang dari mengaku hebat menjadi mengaku bukan siapa-siapa, menjadi mengaku orang biasa saja. Dan ini sebenarnya bukan merupakan sebuah kekalahan, tetapi dengan pengakuan setelah istighfar seperti itu, maka sebenarnya kita itu mendapatkan kemenangan. Kenapa kok mendapatkan kemenangan? Karena kita pada akhirnya tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan sang seru sekalian alam yang menciptakan alam semesta. Kita menjadi mengandalkan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akhirnya membuat kita itu menjadi tenang, karena kesadaran-kesadaran yang seperti itu. Bagi orang yang membaca istighfar, maka sesungguhnya sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Qadrul Ghais, dia akan oleh Allah diberikan rizki yang luar biasa. Rizki yang luar biasa ini antara lain telah dijelaskan dalam surat Nuh ayat 10-12. Surat ini nanti coba akan kita bahas, dan ternyata luar biasa surat ini. Surat ini Al-Quran surat Nuh ayat 10-12 ini luar biasa. Karena apa? Karena ternyata di dalamnya bisa dimaknani secara makna harfiah ayatnya, ataupun makna-makna hikmah yang terkandung di dalamnya bagi perjalanan seorang saleh atau orang-orang yang ingin menempuh jalan ilahi. Ayatnya sebagai berikut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat ini memiliki arti, maka aku katakan kepada mereka, memohonlah ampun kepada Tuhanmu. Faqul tastaghfiru rabbakum. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah kana ghaffara, maha pengampun. Maka yursilis sama alaikum midrara. Jika engkau minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu dari langit. Jadi dengan istighfar ini, maka sesungguhnya Allah itu menurunkan rahmatnya berupa apapun, yang salah satunya adalah menurunkan hujan yang lebat atasmu dari langit. Karena dengan hujan ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu mengucur ke bumi. Tumbuhan bisa menjadi hidup. Ketika tumbuhan menjadi hidup, maka makhluk-makhluk bisa makan dan lain sebagainya. Jadi rizki Allah itu tidak langsung dikucurkan dari atas dalam bentuk makanan ataupun uang, tetapi antara lain berupa hujan yang lebat yang datang dari langit ini. Dan hujan itu ternyata menurut penelitian yang saya baca dari penelitian sains barat, ternyata jumlah curah hujan ketika dihitung dalam setiap tahun, dalam satu tahun, itu jumlah hujan hasilnya, ya, berapa kubik airnya itu ternyata per tahun itu sama. Ini yang membuat para ilmuwan saintis itu merasa heran, kok bisa ya setiap tahun, padahal waktu hujan itu kadang-kadang tidak sama, tetapi ketika dihitung dalam satu tahun itu ternyata jumlah hasil dari hujan setiap tahun itu, berapa kubiknya itu sama berapa kubik airnya ini. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dunia ini dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa untuk mengatur berapa kadar turunnya hujan ini. Bimiqdarin muayyanin yang telah kita bahas kemarin, bahwa ada hitungan-hitungan khusus yang sangat mendetail, yang begitu presisi hitungannya, sehingga dengan presisi itu akhirnya tidak kacau balau. Bayangkan jika tidak ada yang mengatur hujan ini, ya, kadang begitu lebat, kadang tidak ada sama sekali. Kalau lebat terus gitu ya, maka akhirnya ya hancur dunia ini. Tetapi dengan bimiqdarin muayyanin, dengan hitungan yang mendetail, yang presisi, yang kemudian teratur, ya, yang jumlahnya per tahun itu ternyata ada kesamaan, sehingga dengan jumlah yang sama itu dunia ya tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Akhirnya dunia ini bisa terus berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa memang ada yang menciptakan dunia ini terkait dengan hujan tersebut. Tidak terjadi karena faktor acak, tidak terjadi karena faktor tiba-tiba, tidak terjadi karena hanya faktor alamiah natural saja, tetapi ada yang mengendalikan. Dan dari hujan ini maka sesungguhnya pintu rahmat itu terbuka. Manusia bisa makan dari tumbuhan yang hidup karena hujan, hewan-hewan juga seperti itu. Ada air yang tersimpan di bumi yang terus mengalir
yang untuk minuman seluruh makhluk hidup ini, dan lain sebagainya. Nah, ini disebabkan karena apa? Istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka dengan istighfar itu yakinlah bahwa seluruh rizki rahmat Allah itu akan mengucur kepada kita semua. Mengucur kepada kita semua dengan membaca istighfar. Dengan membaca istighfar, maka Allah itu akan menurunkan rahmat berupa apapun. Rahmat Allah itu sangat luas. Bahkan kita tidak mampu untuk merinci satu persatu. Nikmat Allah itu, rizki Allah itu juga sangat luas. Kita tidak mampu untuk merinci satu-satu karena saking luasnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmatnya Allah, tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita tidak akan mampu untuk menghitung rahmatnya Allah, nikmatnya Allah, rizkinya Allah, baik zahir maupun batin yang begitu banyak ini. Oleh karena itu yakinlah bahwa sesungguhnya dengan istighfar, sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran ini tadi, maka yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepadamu itu hujan yang lebat dari langit, menunjukkan bahwa Allah menurunkan rahmat bagi kita yang membutuhkan asupan rahmatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemudian ayat ini dilanjutkan, wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, serta mengadakan pula sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10-12. Maka dengan turunnya hujan ini, Allah memberikan rahmat yang luar biasa. Allah juga akan memperbanyak harta-harta kita dan anak-anak kita juga, dan mengadakan untuk kita itu kebahagiaan. Jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jannah itu taman yang begitu indah. Taman yang begitu indah, taman surga yang begitu indah, baik di dunia maupun di akhirat berarti. Oleh karena itu dengan memperbanyak istighfar ini, maka sebenarnya kita nanti akan mendapatkan rahmat dan nikmat Allah berupa jannah, surga, di mana surga itu sudah kita dapatkan walaupun kita masih di dunia. Sudah kita dapatkan walaupun kita itu belum meninggal dunia, belum masuk surga yang sesungguhnya, kita sudah mendapatkan surga. Surga karena apa? Karena ketenangan hati, karena kebahagiaan, karena kesejahteraan dan lain sebagainya. Wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan pula sungai-sungai yang mengalir membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku salik yang berbahagia, ayat ini jika kita lihat secara makna harfiahnya, maka sesungguhnya Allah akan menurunkan rahmat berupa hujan, kemudian memperbanyak harta, anak-anak, kemudian memberikan kebun-kebun, jannat, kemudian sungai-sungai yang mengalir dengan begitu indah, yang sehingga dengan semuanya itu kehidupan kita akan dapat berjalan dengan baik. Allah memberikan rizki semuanya itu bagi mereka yang beristighfar. Ini makna secara harfiah. Maka dari makna ini, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dijanjikan dengan nikmat-nikmat
karunia-karunia dan rizki yang seperti itu. Sahabat-sahabatku semua salik yang berbahagia, selanjutnya ketika istighfar ini dari ayat tersebut kemudian kita tarik ke dalam perjalanan suluk seorang salik. Perjalanan suluk apa itu? Perjalanan orang-orang yang benar-benar ingin fokus ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini juga memiliki makna yang begitu mendalam terkait dengan hikmah-hikmah tersembunyi di balik makna lafziahnya. Sahabat-sahabatku salik yang berbahagia, sesungguhnya di dalam perjalanan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada gerbang yang kemudian harus kita lewati. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati secara berurutan dengan memasuki gerbang atau menaiki tangga secara berurutan, maka kita nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan suluk seorang salik yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada gerbang takholli, ada gerbang tahalli, ada gerbang tajalli. Gerbang-gerbang ini harus kemudian kita lewati semua. Tidak bisa hanya dengan tahalli saja, tidak bisa hanya dengan takholli saja, tidak bisa langsung tajalli. Akan tetapi seluruh tahapan-tahapan tersebut, seluruh gerbang tersebut harus kita lewati. Dan ternyata ketika kita mencoba mengkaji surat yang telah kita pelajari tadi, yaitu surat Nuh ayat 10-12, itu istighfar adalah pintu pembuka perjalanan kita sebagai seorang salik, sebagai seorang yang mengkonsentrasikan dirinya ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita membaca lagi ayat ini, bahwa faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ayat 10-11 ini merupakan gambaran dari takholli yang menyebabkan pintu gerbang kemakrifatan untuk mengetahui hakikat itu terbuka. Selanjutnya, wa yumtidukum bi amwali wa banin. Ini adalah pintu tahalli yang menyebabkan kita itu penuh dengan amaliyah-amaliyah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini adalah tajalli yang menyebabkan kita itu begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan kedekatan kita itu pada akhirnya wa yaj'al lakum anhara, kita akan bermanfaat juga untuk orang lain. Pendekatan diri kita kepada Allah tidak bermanfaat untuk diri kita sendiri, akan tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya inilah
yang dinamakan dengan rahmatan lil alamin. Kita ada di dunia ini membawa pesan rahmat bagi seluruh umat manusia. Sahabat-sahabatku semua yang berbahagia, marilah kita mencoba mendalami satu persatu. Yang pertama adalah pintu gerbangnya dari istighfar. Istighfar ini adalah gerbang taholli. Taholli itu apa? Taholli itu adalah mengosongkan diri, membersihkan diri dari dosa-dosa. Dosa apa? Ya dosa zahir, dosa batin. Inilah yang dinamakan dengan taholli. Pembersihan ini pintu gerbangnya dari istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka ucapkanlah istighfar kepada Tuhanmu, minta ampunlah kepada Tuhanmu atas seluruh dosa-dosamu, baik yang zahir maupun yang batin. Bagi seorang salik, dosa besar itu bukanlah sekedar kemaksiatan yang terlihat. Jadi bagi seorang salik, dosa-dosa besar itu bukan sekedar kemaksiatan yang terlihat, bukan sekedar kemaksiatan mata kita, kemaksiatan tangan kita, kemaksiatan kaki kita, bukan hanya seperti itu, tetapi sebenarnya lebih dalam. Dan inilah yang dinamakan dengan hawa. Hawa itu bagi seorang salik ada dua, hawa nafsu dan hawa qalbu. Hawa nafsu itu terkait dengan hal-hal yang menyebabkan keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jisim-jisim kita yang biasa kita lakukan. Sedangkan hawa qalbu itu adalah hal-hal yang tersembunyi yang ada di dalam hati kita, yang orang lain tidak bisa melihat, bahkan kita sendiri kadang-kadang tidak melihat dengan jelas sehingga tergelincir di dalam dosa itu. Kita tidak tahu dengan kebodohan kita, ternyata ada dosa kolbu yang menari-nari di dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga bagi seorang salik yang dinamakan dengan dosa itu lebih dalam lagi. Dosa besar bagi seorang salik, seorang yang mengkhususkan diri ke jalan Allah, itu antara lain ghaflah. Ghaflah itu apa? Ghaflah itu lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai untuk tidak menggetarkan hati berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai untuk tidak membasahi bibir dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai untuk tidak berpikir tafakur tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalai-lalai ini termasuk dosa, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah juga. Rasulullah itu padahal beliau adalah maksum. Dalam riwayat hadis sahih beliau dijelaskan setiap hari tidak kurang dari, ada yang riwayat mengatakan 70 kali membaca istighfar, ada yang menyampaikan 100 kali membaca istighfar. Padahal Rasulullah itu adalah maksum. Sedangkan kita bagaimana? Kita yang sering lalai, sering lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita lebih dari itu,
untuk membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi seorang salik, hal-hal yang seperti ini termasuk bagian dari dosa yang luar biasa yang menakutkan bagi dirinya. Kemudian bagi seorang salik ada syirik-syirik yang tersembunyi yang dinamakan dengan syirik khofi. Banyak sekali, antara lain riya, memamerkan apa yang kita lakukan, berarti kita niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita niatkan karena memamerkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya bukan kepada Allah, tetapi tujuannya kepada selain Allah. Ini juga sudah termasuk dosa yang menakutkan, dosa yang besar menurut orang-orang yang suluk atau para salik. Atau juga diri kita yang tertutup oleh hijab yang tebal, yaitu eksistensi masih adanya aku, nafsu kita masih terus menari-nari di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Ini adalah dosa yang begitu menakutkan, yang merupakan kategori dosa besar bagi seorang salik, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi seorang salik, hal tersebut harus segera dibasmi. Dengan apa? Membaca istighfar. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Segera menundukkan semua itu dengan istighfar, kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, karena tidak ada yang dapat memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi seorang salik, salik itu selalu beristighfar atas setiap tarikan napas yang di dalamnya ia merasa terpisah dengan Tuhannya. Dirinya bagi seorang salik itu memohon ampun atas keberaniannya untuk mengaku memiliki sesuatu, padahal kalau kita pikirkan sesungguhnya segala sesuatu itu miliknya Allah, bukan milik kita. Lantas kenapa kita mengaku-ngaku? Ketika kita mengaku-ngaku, sesungguhnya kita itu telah terbelenggu ke dalam pengakuan yang bukan merupakan hak kita. Berarti kita mencuri sebuah pengakuan, karena sebenarnya pengakuan itu yang berhak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala-galanya. Ini adalah istighfar bagi seorang salek, dan istighfar itu adalah takhalli, bentuk dari pembersihan diri, pintu gerbang untuk membersihkan diri, yang itu ada di awal ayat tadi, yang ayat ke-10, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Selanjutnya, ketika diri kita itu sudah bersih dari dosa-dosa yang bersemayam di dalam kolbu kita, nafs, hawa yang berupa hawa nafsu dan hawa kolbu ini ketika sudah bersih, maka yursilis sama alaikum mitrara, akan ada hujan kemakrifatan, hujan rahmat. Ketika cermin hati kita telah dibersihkan dengan istighfar itu, maka sesungguhnya hati kita ini akan siap menerima pantulan cahaya, pantulan cahaya dari Tuhan untuk mengetahui hakikat segala sesuatu. Itu syaratnya harus hati ini bersih.
tanpa hati itu bersih, maka cahaya Allahu nurus samawati wal ard kamasali nurihi kamiskatin fihi misbah ila akhirih. Nurnya Allah itu tidak akan masuk di dalam kolbu kita karena kolbu kita masih kotor. Mana mungkin sebuah gelas yang masih penuh dengan kotoran yang tidak layak kemudian dikucurkan air yang bersih, maka tidak mungkin. Kita harus bersihkan dulu gelas yang kotor itu benar-benar bersih. Setelah itu baru bisa air yang bersih itu dikucurkan dan siap untuk diminum. Oleh karena itu, yang pertama tadi, takholli harus dibersihkan. Ketika sudah dibersihkan, maka yursilis sama alaikum midrara, akan dikucurkan oleh Allah sendiri pintu kemakrifatan untuk mengetahui segala hakikat kehidupan, hakikat diri kita, hakikat siapa yang menciptakan kita, dan lain sebagainya. Ini adalah curahan ilahiyah, hujan rahmat yang melembutkan hati, tetesan nur ilahi yang menerangi kegelapan jiwa. Inilah yang kita butuhkan sebenarnya. Maka cara yang pertama adalah membersihkan gelas kita dengan istighfar sebanyak-banyaknya biar bersih. Setelah itu maka tunggu saja rahmat Allah akan mengucur sehingga makrifat terbuka untuk kita. Ketika rahmat Allah mengucur, pintu makrifat dibukakan ini, ayat ini melanjutkan, wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Maka inilah yang dinamakan dengan tahalli, yaitu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan amaliyah-amaliyah yang akan menghiasi perjalanan suluk kita ini. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Setelah kalbu ini disirami dengan hujan makrifat, ia akan mulai menumbuhkan buah-buah spiritual. Dan inilah yang dinamakan dengan tahalli. Munculnya buah-buah spiritual yang akan menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji. Bagi kita yang namanya wa yumdidkum bi amwalin, akan ditambah oleh Allah harta-harta. Bagi kita seorang salik, harta itu bukanlah dinar, harta itu bukanlah dirham, harta itu bukanlah rupiah, tetapi harta itu adalah al-ghina billah, merasa kaya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita bagi seorang salik adalah keyakinan, tawakal, ketergantungan kepada Allah, ridho kepada Allah. Ini adalah kekayaan yang hakiki bagi kita seorang salik, dan itu akan ditambahkan, yumdidkum, akan ditambahkan oleh Allah setelah hati kita tadi bersih, kemudian hakikat kemakrifatan terbuka, maka harta-harta kita yang berupa al-ghina billah, merasa kaya bersama dengan Allah ini, oleh Allah akan ditambahkan dengan pintu yang pertama tadi, yaitu istighfar itu tadi. Dan selain
wa yumdidkum bi amwalin, ditambah dengan harta itu, wabanin, ditambah dengan anak. Bagi kita seorang salik, yang namanya anak itu bukan anak-anak secara fisik, tetapi anak-anak ruhani. Anak-anak ruhani dari akhlakul karimah itu antara lain ya syukur, cinta, kasih sayang, kejujuran, dan lain sebagainya. Ini adalah anak-anak ruhani dari akhlak yang terpuji, dan itu akan ditambahkan oleh Allah untuk menghiasi diri kita. Inilah yang dinamakan dengan tahalli. Dan selanjutnya yang terakhir setelah tahalli, maka tajalli. Tajalli adalah di mana Allah telah menunjukkan dirinya kepada hambanya, dalam artian mukasyafat, tabirnya dibuka untuk kita seorang salik ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat sesuatu, maka segala sesuatu itu menyebabkan selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tajalli. Dan tajalli di dalam ayat ini, wa yaj'al lakum anhara, wa yaj'al lakum jannat, wa yaj'al lakum anhar. Allah akan menjadikan kita itu mampu untuk memasuki surga, taman-taman kebahagiaan. Inilah yang dinamakan dengan jannatul qalb bagi seorang salik, adalah taman hati yang sesungguhnya. Taman hati yang sesungguhnya ini adalah di mana diri kita itu sudah mampu untuk menerima seluruh kodok dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas terhadap apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang sudah ikhlas menerima dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan diri kita itu benar-benar tenang, damai, bahagia. Dan ini yang dinamakan dengan jannat. Yang dinamakan dengan jannat yaitu apa? Kita sudah masuk surga karena kebahagiaan kita, ikhlas dengan apapun yang menjadi ketentuan Allah. Setelah kita mampu mendapatkan jannat itu, maka wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan sungai-sungai yang mengalir untuk kita ini. Bagi seorang salik seperti kita ini, maksudnya apa? Maksudnya pada akhirnya kita itu akan memberikan manfaat untuk orang banyak, karena kita sudah tercerahkan, kita sudah mampu mendapatkan peringkat tajalli di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya akan mencerahkan lingkungan sekitar kita. Dan inilah hakikat dari yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain, untuk orang lain. Dan inilah yang juga dinamakan dengan hakikat kita diciptakan sebagai khalifah fil ardh. Dengan itu semua, maka akhirnya kita mampu menjadi manusia yang seutuhnya, yang sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah,
apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup menjadi bermanfaat, kita hidup menjadi orang yang mampu membawa keselamatan, dan itu adalah Islam itu sendiri. Semoga kajian ini memberikan manfaat untuk kita semua, amin. Dan dari semua itu tadi, di ayat yang ke-10 diawali wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun, yang kemudian dengan istighfar kita itu maka rahmat-rahmat Allah akan mengucur kepada diri kita, dari mulai tahalli, tahalli, tajalli. Dengan pintu istighfar maka semua terbuka untuk perjalanan kita sebagai seorang salik, orang yang menekuni jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat salik yang berbahagia, semoga kajian ini memberikan manfaat dan berkah kepada kita semua, dan benar-benar Allah membukakan pintu kita untuk mampu mengarungi seluruh perjalanan dari seorang salik ini, yaitu tahalli, membersihkan dari seluruh dosa, tahalli, menghiasi dengan akhlakul karimah dan amal-amal yang soleh, dan tajalli, akhirnya al-ma'arif wal mukasyafat, terbukanya kemakrifatan dan mukasyafat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar terbuka. Dan sewaktu-waktu pada akhirnya ketika kita dipanggil oleh Allah, semoga dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah, benar-benar ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun ridho kepada kita semua sebagai hambanya, yang semoga itu semua Allah mustajabkan untuk kita semua, amin 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 ya rabbal alamin. Demikianlah pengajian kitab Qatrul Huwas ini, semoga memberikan manfaat untuk kita, dan marilah kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah, ya Allah, radhiyallahu anhum syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.